Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggak? Ya ngantuk udah. Udah Mas, Halo, meskipun udah. ngantuk. Bentar, Ah, saya mau ngecek dulu belum. kalau minggu kemarin tuh sampai yang mana ya? Ada yang nyatet nggak? Lo tanya ke Rinsun tuh bagiannya. Saya Rinsun. Bentar, bentar. Aduh, udah lupa lagi. Udah Udah sampai ketumpuk-tumpuk, ini belum? Udah sampai ketumpuk-tumpuk. ruang lingkup filsafat ilmu belum ya? Mungkin yang lain bisa bantu, Bu dosen kemarin sampai mana? Oh ya udah deh, di ini aja diulas singkat aja ya yang kemarin. Ah, Ya, nah boleh. gitu Bu, diulang aja Bu. Diulang aja Bu dosen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai langsung aja ya, udah siap. Makasih ini udah udah dioper karena kebetulan juga nggak ada yang kebetulan ya. Ternyata besok saya harus rapat sama pengusaha Umi dan panitia halal bihalal gitu. sama-sama. Jadi ternyata tidak ada yang kebetulan hari ini, besok pagi itu Ba'da Duha itu rapat gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang kuliahnya. Iya benar. Bentar ada WA dulu. Ya, yang kita bahas ini kan filsafat ilmu ya. Di sini ada pengertian ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Kita ini jelasin aja dulu. Filsafat. Ya, ini filsafat. Filsafat itu ada dua dari Socrates dan Aristoteles. Ini slide-nya kelihatan nggak? Saya nge-share. Kelihatan jelas. Ya, Socrates. Ya, kelihatan jelas. Filsafat adalah usaha untuk mencari kebenaran melalui dialog. Kalau menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab pertama dari segala sesuatu. Kalau saya ini udah kemarin, cuma lebih jelasnya aja ya. Nah, ilmu. Sebelum jauh lagi membahas filsafat ilmu, harus tahu dulu ilmu itu apa. Ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah dan disusun secara sistematis. Cirinya sistematis, logis, empiris, objektif, dapat diuji. Sistematis itu terarah terorganisir sistematis secara aturannya, logis, empiris sesuai kenyataan, objektif sesuai apa yang diteliti dan dapat diuji kebenarannya. Sebelum ke ilmu itu ada yang namanya pengetahuan. Jadi ilmu dan pengetahuan itu jelas berbeda. Langsung aja, kalau misalnya pengetahuan itu segala sesuatu yang diketahui manusia melalui pengalaman, pengamatan, dan informasi. Jadi sebelum ilmu, ada dulu yang namanya pengetahuan. Jadi semua ilmu itu berasal dari pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu berasal dari ilmu. Tapi tidak semua pengetahuan bakal menjadi ilmu. Kenapa? Karena dari pengetahuan menjadi ilmu ada yang namanya proses penelitian ilmiah, metode ilmiah. Jadi dari pengetahuan ke ilmu itu nggak bisa loncat tanpa adanya metode ilmiah. Contoh sederhananya gini, saya mengetahui kalau komunikasi itu misalnya dua arah. Saya dengan dia berbicara itu namanya komunikasi. Saya mengetahui itu. Tapi melalui metode ilmiah, ternyata komunikasi itu ada yang namanya ilmu komunikasi. Gitu. Jadi ada bedanya ya antara pengetahuan dan ilmu. Segala sesuatu ilmu itu berasal dari pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan bisa menjadi ilmu, terkecuali jika melalui penelitian metode ilmiah. Kenapa harus tahu? Karena nanti ketika kita proses skripsi atau proses konseling, itu harus tahu dulu bagaimana asal mulanya ilmu itu yang akan kita bahas di skripsi tersebut. Ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, lalu bedanya apa dengan filsafat? Kalau tadi pengetahuan berdasarkan pengalaman, kalau ilmu
pengetahuan yang dikaji melalui metode ilmiah hingga menjadi ilmu. Kalau filsafat, pemikiran yang lebih mendalam bagaimana ilmu dan pengetahuan itu didapat. Jantan beda ya antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Sampai sini bisa dipahami apa enggak? Apa ada yang mau ditanyakan? Atau saya kecepatan? Takut kecepatan. Ya, jangan terlalu cepat, Bu dosen. Ya, Ada jadi nenek loading. saya ya, langsung aja ke bedanya. Jadi sebelum memahami ruang lingkup yang lebih besar, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya itu ada ilmu, ada pengetahuan, ada filsafat. Kalau filsafat, pemikiran secara mendalam lagi tentang bagaimana ilmu dan pengetahuan itu didapat. Kalau pengetahuan, itu hanya pengalaman. Pengalaman dari melihat, dari lingkungan, dari informasi. Itu namanya pengalaman. Kalau ilmu itu, pengalaman itu pengetahuan. Kalau ilmu itu pengetahuan yang dikaji melalui metode ilmiah hingga menjadi ilmu. Maka muncul yang namanya ilmu komunikasi, ilmu hukum, ilmu ini itu berdasarkan pengetahuan yang dikaji melalui metode ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Jadi, pasti semua ilmu yang sudah muncul, yang sudah kita ketahui, yang sudah ada di buku, yang sudah ada dimanapun, itu pasti sudah diuji kebenarannya. Karena melalui proses pengetahuan yang diteliti dengan metode ilmiah. Paham sampai sini enggak? Maaf kalau kecepatan ya. Nah ini. Ruang lingkup filsafat ilmu. Oh iya, kemarin udah sampai sini ya. Ada yang namanya, apa itu ruang lingkup filsafat ilmu? Ruang lingkup itu ialah bidang-bidang kajian utama dalam filsafat ilmu yang membahas dasar, proses, nilai dari ilmu pengetahuan tersebut. Terbagi menjadi tiga utama pilar dari ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi dan aksiologi. Lalu apa kaitannya BPI harus mempelajari ini? Tentu ontologi, hakikat ilmu. Bagaimana hakikat ilmu itu atau apa yang akan diteliti secara mendalam. Bentar. Nah, saya lagi ada tamu, jadi tadi agak kuat. Nah, gitu nyalain. Gak kelihatan. Ya. Dalam ontologi, itu ada yang namanya hakikat ilmu. Ada 3 pertanyaan yang dibahas. Yang pertama, apa itu realitas? Apa yang diteliti oleh ilmu? Dan apakah objek tersebut bersifat nyata atau abstrak? Jadi kalau misalnya mau meneliti sesuatu, pasti harus dilihat dulu objeknya. Apa itu ngawang-ngawang atau memang jelas itu permasalahannya? Apa permasalahan itu ada atau diada-ada? Jadi harus jelas dulu dari dasarnya. Itu namanya hakikat ilmu. Contoh, dalam bimbingan penyuluhan Islam, ontologi membahas tentang perilaku manusia, masalah sosial, dan keagamaan sebagai objek kajian. Misal, perilaku manusia. Maaf ya, soal lesbi misalnya. Soal lesbi, perempuan dengan perempuan. Penyimpangan seksualitas. Itu permasalahan itu ada atau tidak? Nyata atau abstrak? Menurut ibu-ibu bapak itu nyata apa abstrak? Nyata. Nyata. Dari situ, dari bahasan ontologi, ketika kita mau membahas skripsi, harus jelas dulu pembahasan yang akan kita bahas itu nyata atau abstrak. Nah, itu masuk ke dalam ontologi atau hakikat ilmu. Nanti pasti ketika kita tentang membahas penyimpangan seksual, pasti banyak ilmu-ilmu nanti yang didapat dari situ. Apa yang harus dibahas, apa yang dikaji, yang berhubungan dengan skripsi tentang penyimpangan seksualitas tersebut. Nah, jadi harus diketahui dulu apa yang akan kita teliti itu, atau ilmu yang kita teliti itu, apakah nyata atau abstrak. Terus yang kedua, epistemologi. Itu cara mendapatkan ilmu. Ada 3
Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Apa itu metode ilmiah dan bagaimana membedakan benar atau salah? Dalam tahap ini, dalam tahap epistemologi atau cara memperoleh ilmu, kita ditanyakan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Apa itu pengetahuan tadi? Pengalaman. Jadi belum ke ilmu dulu. Jadi bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut? Apa itu metode ilmiah? Dan bagaimana cara membedakan benar atau salah? Contoh, kalau dalam BPI, epistemologi digunakan dalam metode konseling, observasi, dan penelitian lapangan. Jadi misalnya kita berurutan aja ya masalahnya biar nggak kesana kemari. Soal lesbi penyimpangan seksual. Nah, kita sudah dapat nih, oh ini jelas permasalahannya, ilmunya juga ada tentang seksualitas, ilmunya juga ada tentang penyimpangan. Lalu kita lanjut ke epistemologi. Bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Melalui metode apa? Nah, biasanya kalau siswa BPI itu memakai metode konseling. Konseling itu gimana? Berbicara, ngobrol, konseling, curhat, konseling. Observasi itu pengamatan, dan penelitian lapangan. Jadi setelah menentukan apa yang diinginkan, apakah abstrak atau tidak abstrak, lalu lanjut ke epistemologi, menentukan bagaimana cara menelitinya atau metode yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Nilai dan manfaat ilmu. Apa itu? Untuk apa itu ilmu digunakan? Apakah ilmu bebas nilai atau bagaimana etika dalam penggunaan ilmu? Contoh dalam BPI. Kalau dalam BPI itu beda sama BK. Ini kan lebih ke Islami ya, bimbingan penyuluhan Islam. Tentu pendekatan-pendekatannya berbeda dengan BK. Lalu kalau kita meneliti skripsi, kalau kita menulis skripsi, bahkan kita udah sampai sidang dan sebagainya, itu tujuannya apa? Apa hanya sebatas lulus atau tidak? Tentu tidak. Bukan hanya sebatas lulus dari perkuliahan, tetapi penelitian kita harus ada gunanya, harus ada efeknya, harus ada pengetahuannya, harus ada ilmunya untuk masyarakat sekitar atau masyarakat pada tempat peneliti kita tersebut. Harus ada efeknya. Lalu bagaimana? Efeknya itu membantu masyarakat dalam pendekatan yang lebih etis dan islami. Contoh, guru BK di sekolah Islam dan sekolah yang bukan Islam, itu pasti beda penanganannya. Yang satu, guru BK-nya cukup mengeluarkan, misalnya ada anak maling. Dia dapat hukuman. Pasti guru BK tersebut memberikan sanksi berdasarkan tidak boleh peraturan di sekolah ini berdasarkan pasal ini dalam peraturan sekolah bla 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 bla. Tapi kalau secara Islami maka beda lagi pendekatannya. Tidak boleh ya yang namanya mencuri itu ada dalam Al-Qur'an surat ini. Kamu tidak boleh mencuri. Mencuri itu begini, bahkan mengeluarkan hadis-hadis pun dianjurkan. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah sampai ruang lingkup. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Ini kan tes susi itu, tes susi kan udah sarjana, tes susi mah jadi malu aku nerangin skripsi. Udah cukup. Alhamdulillah. Ya udah pada Silakan, sarjana lanjut. udah pada ngerti Pak Intan. Sudah melewati masa-masa skripsi itu gitu. Mungkin yang belum ini bisa diperhatikan buat nanti penelitian gitu, jadi biar tidak ngawang kalau mau penelitian. Lanjut ya. Satu Ya. bahasan lagi. Atas, karena mau ujian juga takut kena geludug. Sejarah lanjut, pangan dosen. apa ya? Ya, lanjut Bu dosen. Ya.
Ada yang namanya sejarah perkembangan filsafat ilmu. Lalu kapan itu mulai berkembang? Dari zaman dulu, zaman Yunani kuno. Dari zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, sampai ke zaman kontemporer. Kita bahas satu-satu. Zaman Yunani kuno, di mana ketika manusia itu mulai berpikir rasional dan meninggalkan mitos. Apa itu mitos? Cerita dewa, cerita-cerita Yunani kuno zaman dulu yang bahwa ada persembahan, kalau misalnya mau hujan harus pakai tumbal, kalau misalnya banyak bencana misalnya itu harus membunuh beberapa orang untuk jadi tumbal, atau misalnya tidak boleh ada keturunan perempuan atau apa yang mitos-mitos seperti itulah zaman dulu, zaman Yunani. Ya, ya. Nah, ketika itu manusia mulai berpikir rasional dan meninggalkan mitos. Siapa di sini yang berperan, tokoh-tokoh tersebut yang berperan ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ciri-cirinya gimana? Pada zaman tersebut, manusia mulai berpikir rasional, mencari hakikat alam, ilmu dan filsafat, masih menyatu. Maksudnya begini, mereka mulai berpikir rasional. Masa iya ngebunuh satu orang bisa jadi hujan, gitu? Masa iya bahwa keturunan perempuan itu, anak-anak perempuan itu tidak ada gunanya, hanya membawa bencana di Yunani sana. Semacam hal itu tuh sudah mulai terbuka pikirannya, sudah mulai rasional. Ya ini tokoh-tokoh di sini berperan, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu mereka mencari hakikat alam. Oh, sebenarnya kalau hujan itu bukan karena ada yang yang mati, yang jadi tumbal. Mungkin kalau hujan ini mereka lihat awan, oh awan itu hitam. Oh kalau hitam itu tandanya mau hujan. Oh begini. Mereka mulai berpikir tapi belum terbentuk sebagai ilmu, hanya sebagai mencari, mulai berpikir gitu. Makanya di sini ilmu dan filsafat masih menyatu. Artinya pemikiran mereka, filsafat itu kan mikir Sunda mikir jero gitu ya. Dalam gitu. Dalam banget di pikiran, itu dilekat-lekat gitu filsafat tuh. Nah, itu tuh dengan ilmu tuh masih menyatu karena memang belum ada ilmu yang dimunculkan melalui metode-metode ilmiah itu belum ada. Jadi hanya terbatas, oh begini ya, oh ternyata hujan nggak harus nunggu orang mati dulu gitu, nggak harus nunggu tumbal dulu. Mereka mulai berpikir seperti itu. Itu yang namanya zaman Yunani kuno. Masuk ke zaman abad pertengahan. Itu. Kuatnya pengaruh agama baik dalam tradisi Islam maupun Kristen. Contohnya Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Cirinya ilmu berkembang dalam kerangka agama. Nah ini, filsafat digunakan untuk memahami wahyu. Sudah muncul nih wahyu-wahyu. Lalu muncul integritas antara ilmu agama. Nah, di zaman ini, zaman pertengahan, itu sudah ada penyebaran agama Islam. Maka baik Islam maupun Kristen itu sudah muncul cerita begini, yang semua yang ada dalam Al-Quran yang kita ketahui sekarang itu sudah mulai muncul wahyu-wahyu tersebut. Nah, ini ilmu berkembang dalam kerangka agama, disangkut pautkanlah dalam agama. Gak boleh loh kita ngebunuh orang, itu tuh termasuk dosa besar, bla bla. Udah sampai tahap seperti itu. Dan hujan tuh bukan seperti ini. Itu mereka mulai mengkait-kaitkannya dengan agama. Lalu ke zaman modern. Sekitar abad 16 sampai 18 ditandai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Nah ini muncul John Locke, René Descartes, Isaac Newton. Mereka penekanannya pada akal dan pengalaman.
munculnya metode ilmiah dan ilmu mulai terpisah dari filsafat. Nah, kok bisa terpisah? Kan sudah mulai sudah ada muncul yang namanya metode ilmiah, di mana ilmu itu terbentuk dari pengetahuan melalui proses metode ilmiah hingga menjadi ilmu. Maka di sini pemikiran para filsafat, para filsuf itu sudah terpisah dengan yang namanya ilmu. Ilmunya sudah mulai diuji. Pengetahuannya sudah mulai diuji hingga menjadi ilmu. Lalu yang keempat, zaman kontemporer. Periode abad ke-19 hingga sekarang ditandai dengan kritik terhadap ilmu dan metode ilmiah. Ya biasa, kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang pembaruan, tidak mungkin tidak menimbulkan pro dan kontra. Pasti selalu ada pro dan kontra, apapun itu. Dalam hal apapun, termasuk ilmu dan metode ilmiah. Pasti ada yang kritis. Enggak harus pakai metode ilmiah kok, emang udah kayak begini bener. Gini, nggak bisa, ini harus diuji. Ini harus diuji kebenarannya agar kita bisa menyebarkan pengetahuan yang sudah diuji itu atau ilmu itu kepada orang lain. Tokoh di sini ada Karl, Thomas Kuhn, dan Imre Lakatos. Cirinya, ilmu itu tidak dianggap mutlak benar, ilmu bisa berubah, dipengaruhi faktor sosial dan sejarah. Betul, ilmu itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tetap saja ilmu itu, misalnya kita mau membahas komunikasi antar manusia, pasti yang dibahas dari yang dasarnya dulu. Meskipun nanti pasti berkelanjutan, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada. Terakhir, kesimpulannya ini, jadi perkembangannya dari Yunani kuno, awal berpikirnya rasional, abad pertengahan integrasi ilmu dan agama, zaman modern, lahirlah metode ilmiah, zaman kontemporer, kritik dan perkembangan ilmu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Hari ini sudah sampai sini pembahasannya, alhamdulillah sudah sampai sejarah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Bu dosen mau bertanya. Ya, bentar ya, volumenya ini hujannya gede, sebentar, saya gedein dulu. Nggak kedengeran? Iya, sama Hujan ini dodar juga. gelap, Duh. Sana hujan nggak? Di sini hujan banget. Sama besar, mau dodar gelap ini juga. Ya, gelap banget. Serem. Gimana? Cedem. Ya, izin bertanya Bu dosen, jadi gini. Jadi apa yang menyebabkan filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Oh, karena bentar Iya. ya. Itu perbedaan makanya itu ya. Karena filsafat, kenapa melekat? Filsafat itu yang memikirkan lebih dalam lagi, yang penasaran bagaimana ilmu dan pengetahuan itu ada gitu. Jadi kalau filsafat itu lebih ke pemikiran, seperti Aristoteles, Socrates, kok bisa terkenal? Karena pemikiran-pemikiran mereka, ketika mereka menyampaikan hal tersebut, itu mempengaruhi orang banyak. Sama kayak kalau kita kampanye lah. Sebenarnya kalau kita kampanye, itu kan pemikiran-pemikiran kita kan. Pemikiran-pemikiran, misalnya saya mau jadi bupati. Terus saya punya visi misi A, B, C, D, pemikiran saya, pokoknya saya pengen begini. Ketika itu mempengaruhi, itu kan pasti berefek besar. Nah, apalagi Socrates, Aristoteles, waktu itu muncul di mana yang namanya mitos itu masih happening, masih gede gitu efeknya. Tiba-tiba muncul, enggak lo nggak kayak begini gitu. Enggak, mitos, ini tuh cuma mitos doang, ini tuh cuma hayalan kalian aja, nggak harus kayak begini. Jadi itu orang-orang yang memikirkan lah gitu, yang memikirkan antara perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut. Jadi pemikirannya yang lebih mendalam. Siap, Bu dosen. Maksudnya lebih kritis itu. Ya, gitu, lebih kritis. Pemikiran yang lebih kritis, lebih jero lagi, sejero-jero. Nah, gitu. Tidak cukup hanya
ilmu pengetahuan, tidak cukup cuman itu. Jadi kalau filsafat itu didalemin lagi, dicari lagi terus seperti kayak begitu. Iya, betul. Jadi saling berkaitan banget gitu ya. Kaitan banget, terkecuali kalau misalnya sudah cukup kita puas dengan misalnya kita meneliti tentang lesbi nih ya, tentang penyimpangan seksual. Oh iya nih kita udah dapat ilmunya, pengetahuannya begini, sehingga berkembang menjadi ilmu, nanti kita taruh di apa namanya, penelitian tuh apa namanya, awal tuh rangka permasalahan, terus tujuan penelitian segala macam, ini udah cukup, nggak usah lah sampai dalam-dalam banget kecuali kayak begitu. Kalau mungkin dalam-dalam Iya. bisa dicari lagi bagaimana awal Iya. mulanya, misalnya kok bisa ada penyimpangan seksual. Jadi Waalaikumsalam. kalau kita meneliti penyimpangan seksual, oh iya penyimpangan seksual di daerah ini begini, terus kita data begitu kan. Kalau bikin skripsi nanti misalnya skripsinya kan kuantitatif ya, kalau BPI itu bukan kualitatif. Nanti kita data, Iya. kita hitung, terus kita udah dapat nih ininya apanya, hasilnya. Udah cukup. Tapi kalau filsafat itu dicari lagi, dan itu biasanya sih jarang sekali seperti itu sampai dicari lagi awal mula ini lesbi itu zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Jarang kayak gitu. Tapi memang erat kaitannya. Tergantung nanti kita mau sampai mana menelitinya gitu. Apa cukup sampai sudah beres tujuan atau kita mau lebih dalam lagi. Makanya kalau para ahli filsafat kan sebutnya pakai ahli gitu. Benar-benar ahlinya mikir gitu. Ada lagi barangkali? Izin bertanya, Bu dosen. Ya, mangga. Ini di zaman sekarang kan suka ada ritual pawang hujan itu, Bu dosen. Itu termasuk ke dalam tradisi Yunani kuno gitu, bukan ya? Termasuk itu yang belum berkembang, masih ya mungkin secara halusnya masih primitif, maaf. Cuman mungkin mereka punya ilmu sendiri lah, entah atau apa, tapi sudah tidak banyak. Sekarang kita lebih berdasarkan pengetahuan, lebih berdasarkan ilmu tentang bagaimana hujan itu terjadi dengan awan, dengan uap dari air laut, apa kita semuanya udah tahu sih, hampir 80%. Kan itu hanya segelintir orang, jadi tidak mempengaruhi juga perkembangan ilmu di zaman sekarang. Yang kayak istilahnya yang percaya-percaya aja itu mah gitu. Kalau secara keseluruhan kan kita sudah tidak ada seperti itu lagi. Kita sudah tahu bagaimana hujan itu terjadi, bahkan ada yang namanya apa namanya, hujan buatan. Kok ada hujan buatan? Ada, memang ada. Para ilmuwan sudah mencari cara, dan biasanya itu dipakai kalau kemarau panjang. Ada lagi. Tanya Bu dosen. Ya. Ya, tadi kan masalah ilmu itu dari pengetahuan dari pengalaman. Terus ilmu dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, rasional, dan dapat diuji gitu ya. Tapi gimana dengan misalnya gitu, seorang profesor tasawuf yang dia sendiri tidak mengamalkan tasawuf gitu. Atau pernah dengar juga profesor ahli tafsir tapi tidak mengamalkan Al-Quran gitu. Gimana itu Bu dosen? Makasih. Ya mungkin profesor tersebut atau ahli tafsir tersebut kedengeran nggak? Kenceng banget nih suaranya. Kedengaran. Itu kan kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau dia tidak mengamalkan atau dia tidak memakai hal tersebut, berarti dia ingin apa namanya,
gelar dia atau sebutan dia atau penyebutan ahli kepada dirinya ya hanya untuk kehidupan duniawinya saja gitu. Namanya kalau profesor itu dapat keuntungan duniawinya apa? Ya banyak. Kalau secara keuntungan duniawi, profesor swasta dan negeri masing-masing punya efek yang luar biasa dari segi tentunya dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi ada naik lah. Bahkan kalau yang saya tahu, kalau seorang profesor dari perguruan tinggi negeri itu bisa mendapatkan 20 juta per bulan dari pemerintah. Beda dengan yang swasta. Jadi itu kembali ke dirinya masing-masing. Kalau dia tidak mengamalkan atau dia tidak memakai, ya berarti dia memang mengejar gelar profesor tersebut atau memakai soal ahli itu tersebut untuk keperluan duniawi dia, bukan untuk dirinya sendiri atau ya. Ada lagi nggak? Banget. Besok di mana? Hujan nggak? Susi hujan nggak? Lagi. Ada yang mau tambahin lagi apa sudah aja? Karena hujannya gede banget, saya nggak kedengeran ini. Ada yang mau Sama ditambahkan? lagi hujan besar. Kenapa? Sama hujan Bu dosen, saya juga hujan besar. Gede banget ini hujannya. Nah, coba. Ya, kalau sekiranya dianggap cukup dan cuaca tidak mendukung, ya boleh mungkin Pak Bu dosen sementara diakhiri. Kalau ini ibu-ibu sama bapak-bapak butuh ininya nggak? Materi ininya nggak? Kalau butuh nanti saya bikinkan, saya kirim ke Perintus. Sangat butuh Bu dosen. Jadi share. Ya, nanti saya kasih aja ya. Ya, Iya, Bu. iya. Materinya Bu dosen, di Bu makasih. dosen nanti kirim aja. izin nanti bikin grup di grup filsafat ilmu aja ya. Nanti dibikinin grupnya. Iya, Kenapa betul, Teh Rinsun. saja? Maaf Terensun, jangan Boleh. bikin grup. Ada yang grup yang bikin grup yang belum apa ya gak kepake, itu aja hapus nama grupnya. Nah ini buatkan buat grup filsafat itu. Iya, bisa Iya, gitu, udah Arwan. kayak gitu. Pakai grupnya udah aja. Iya gitu. Ya gitu, maksudnya tinggal Ganti matkul judul dulu aja. diganti dengan matkul Bu dosen gitu. Kalau Bu Iya, dosen mau betul. disilahkan nanti dibikinin. Aduh, aku kedengeran. Nanti by WA aja, saya nggak kedengeran banget ini. Ya, ya nanti di chat sama saya Bu dosen. Ya, gimana nanti saya kasih materinya. Ya, Ya, udah, Oke. makasih. Terima Ibu-ibu, kasih, Bu. Ya, Kami Ya makasih, Bu Terima kasih, dosen. Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.